juga salah satu residivis, salah satu juga pemakai narkoba, preman juga, sampai disebut joker. Ya, joker ini tinggal di daerah Surabaya, yang mana joker sempat tinggal di basis X komplek lokalisasi terbesar di Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu dan kita jangan pernah menyalahkan kehidupan orang lain, karena kita tidak tahu kapan saat Allah itu memberikan anugerah atau memberikan hidayah kepada seseorang. Kita semuanya tidak tahu, ya. Jadi sudah beberapa hari ini saya bersama tim bisa mengajak salah satu dari sekian beberapa orang yang dulunya mungkin dianggap orang kurang benar jalannya, ya. Salah satunya hari ini saya akan mengajak ngobrol seorang residivis, karena sudah berapa kali masuk penjara? Dua kali masuk penjara, dan dia ini juga salah satu residivis, salah satu juga pemakai narkoba, preman juga, sampai disebut joker. Ya, joker ini tinggal di daerah Surabaya, yang mana joker sempat tinggal di basis X komplek lokalisasi terbesar di Surabaya. Alhamdulillah sekarang sudah siap. Coba bisa nggak cerita dulu bisa terjun ke tempat yang begitu kayak apa awal mulanya? Awal mulanya ya sama teman-teman nih, Mbak, bermain. Bermain gimana? Ya bermain, jalan-jalan. Nah, gitu. terus Ya, tiba-tiba diajak jambret, pernah jambret juga? pernah. Terus Ya diajak jambret jambret itu udah berapa kali? 4 kali. 4 kali. Di mana saja lokasinya? Semuanya di Surabaya. Iya. Terus dari hasil jambret itu dipakai apa? Pokoknya buat minum, buat senang-senang pokoknya, Pak. Minuman keras. Iya. Katanya pernah juga narkoba juga ya? Iya. Apa? Pakai narkoba apa? Sabu-sabu juga. Itu sudah dilakukan sudah berapa lama? Udah lama, Pak, mulai 2011, Pak. Mulai tahun 2011. Iya. Sampean berapa bersaudara? 4. 4. Terus selama melakukan kegiatan itu, selain jambret lah segala macam, apakah tidak pernah ada rasa ingin tobat atau apa gitu? Ya pengen tahu, Pak. Pengen tobat ya Iya. dulunya. Berapa teman? Satu komplotan itu berapa orang? 4 orang. 4 orang. Dan selama melakukan kejahatan itu sudah berapa kali ditangkap polisi? 2 kali ini, Pak. 2 kali ini ditangkap polisi. Sudah pernah masuk Masuk ke mana, Pak? nggak tahu masuk apa? Masuk penjara nggak apa? Iya, benar. Oh, masuk penjara juga ya? Iya. Wih, luar biasa ya. Itu ceritanya kayak apa kok sampai ketangkep itu? Ya teman saya, Pak, mencuri sepeda motor. Nyuri sepeda motor Iya, sama sampean? Enggak, bukan teman saya. Nah, temennya nyuri sepeda motor terus. Terus diajak jambret. Oh, sampai diajak jambret. Iya. Sampean lihat nggak kondisi korban yang sampai jambret itu kayak apa? Perempuan, ada laki-laki. Perempuan kadang laki-laki. Iya. Sudah berapa orang yang sudah dijambret? 4 orang, Pak. 4 orang. Sampai jambret itu dengan memaksa atau ada sampai korbannya yang saya sampai jatuh kayak apa gitu? Memaksa, Pak. Saya tarik gini, Pak. Heeh, Tapi nggak jatuh orangnya. nggak jatuh. Yang dijambret apanya biasanya? Tas. Tas, HP. HP. Ya itu, Pak. Itu aja. Terus setelah dijambret itu baru uangnya dibagi. Bagi buat seneng, Pak. Bagi seneng-seneng. Apa aja biasanya dipakai apa? Minum. Minum. Buat minum, Pak. Buat minum toh. Setelah minum meningkat ke narkoba. Enggak. Lah uang yang dari untuk beli narkoba itu dari mana? Ya kasih teman-teman, Pak. Dikasih teman-teman apa beli? Kasih teman-teman. Berarti untuk narkobanya nggak pernah beli? Nggak pernah beli, kasih. Cuma dikasih ke teman-teman aja. Terus tato ini dibikin sejak kapan? Ini lama, Pak. Dari 2009
2010 Pak. 2009 itu sudah ditato ya? Iya. Tujuannya apa sih ditato itu? Ya buat seni-senian aja Pak. Seni-senian gimana? Kok rata ini? Ada di punggung, dada, kaki. Ini kakinya, ini apa ini? Ya bukan. Ini apa ini? Ini love Pak. Love. Kalau ini? Gambar setan-setanan Pak. Apa? Iblis. Kenapa kok gambar iblis atau setan-setanan? Tahu teman saya yang gambar Pak. Pada saat sudah bertato gini pulang, ada ditegur orang tua? Pertama ditegur Pak, lama-lama tidak. Karena takut juga orang tua ya. Ini sampai ininya ditato loh. Sampai muka-mukanya ini ditato. Ya. Mas Joker, alhamdulillah Mas Joker sekarang ada sama kami. Ya. Sekarang ada sama kami dan alhamdulillah luar biasanya semua ini karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Mas Joker rasakan selama tinggal sama saya? Ya nyaman aja Pak. Nyaman. Hati tentram. Nyaman sekali Pak. Nyaman sekali, hati tentram. Dulunya kayak apa dulu? Kalau dulu ya pikiran kemana-mana Pak. Pikiran kemana-mana. Kemana aja pikirannya coba? Nggak jelas ini Pak. Mas Joker teringat nggak pada saat jambret yang paling kejam menurut Mas Joker itu kapan? Nggak ada Pak. Nggak pernah kayak gitu. Bukan, maksudnya kan dulu kan Mas Joker kan pernah jambret nih. Iya. Jambret yang paling apa ya? Yang paling menurut sampean itu apa ya? Teringat-ingat gitu loh. Pada saat jambret apa laki-laki apa perempuan? Ada laki-laki, ada perempuan Pak. Ya diubri itu Pak, dikejar itu. Oh sempat dikejar juga? Pernah. Terus? Nabrak mobil itu Pak. Yang nabrak mobil siapanya? Saya sama teman saya Pak. Begitu nabrak mobil, ketangkep warga dong? Nangkep warga Pak. Terus? Di masa itu Pak. Setelah di masa dipukulin berarti? Iya. Saya lolos, teman saya yang ditangkap. Oh berarti pas di masa itu temannya sampean ketangkap, sampean lolos. Ada perasaan takut? Ada Pak. Habis temannya ketangkap itu masih mengulangi lagi enggak? Masih mulai lagi kok Pak. Masih mengulangi lagi? Iya. Ganti teman lagi? Ganti teman lagi Pak. Kenapa kayak geleng-geleng? Karena merasa dulu tuh kayak begitu ya. Iya Pak. Jadi setelah temannya ketangkep, Mas Joker masih melakukan kejahatan lagi, nyari teman lagi, betul? Betul Pak. Kegiatannya itu dilakukan cuma di Surabaya aja? Surabaya Pak. Kalau keluar kota nggak tahu jalannya Pak. Oh enggak tahu jalannya? Iya, Surabaya. Setelah Mas Joker tinggal bersama saya, setelah kita di sini inten, setelah kita di sini ngaji terus, puasa terus, sholatnya kita jaga, ada nggak perasaan menyesal? Nggak ada Pak. Ya ini namanya Ada nggak perasaan menyesal, kepingin lagi gitu? minat gimana? Kepingin lagi untuk melakukan kejahatan gitu? Nggak pengen Pak. Sudah nggak pengen ya? Iya. Sudah benar-benar Iya, berhenti Pak. ya? Iya Pak. Dan alhamdulillah luar biasanya Mas Joker di sini ngerokok aja sudah enggak. Sholatnya benar-benar luar biasa kan. Jadi sholatnya Mas Joker ini ada tahajudnya kalau malam, kalau pagi ada sholat duha, dan luar biasa Mas Joker ini benar-benar ngomong ke saya bahwasanya dia benar-benar kepingin berhenti total. Ya. Jadi ada yang cerita bahwasanya pemakai narkoba itu susah untuk sembuh. Tidak, semuanya itu tergantung dari kemauan. Tergantung dari doa, dorongan dari orang tua juga. Mas Joker pakai narkoba berapa lama? Lama Pak. Sudah lama. Kenalnya di mana dulu? Sama teman saya Pak. Kenalnya bagaimana ceritanya? Boleh nggak diceritain? Kenalnya dulu bagaimana? Kok bisa sampai kenal dengan narkoba itu? Teman saya bawa sabu Pak. Ya. Temannya bawa sabu. Ya terus saya diajak Diajak. main Di mana itu posisinya? di rumahnya. Di rumahnya ya. Iya. Terus akhirnya kecanduan. Kecanduan Pak. Setelah kecanduan beli sendiri. Dia sendiri. Beli sendiri. Pakai uangnya siapa? Ya apa hasil kejahatan itu Pak? Hasil kejahatan itu. Iya. Makanya biasanya sendiri atau sama teman-teman? Sama teman-teman Pak. Nggak pernah sendiri sama teman-teman. Oh gitu. Jadi sekarang setelah bebas dari penjara ini, Iya Pak. sekarang bebas dari penjara, tinggal bersama Pak Purnomo, masih kepingin nggak kayak gitu lagi? Nggak pengen Pak. Benar. Iya. Ya, jadi Mas Joko ini luar biasa loh. Dia mau dan benar-benar ingin berhenti. Terus semenjak Mas Joker di sini orang tua seneng nggak? Seneng Pak. Bener ya, orang tua seneng. Jadi Mas Joker di sini ini hampir 2 bulan ya. Luar biasanya sekarang Mas Joker
pokoknya luar biasa ya, dalam artian sholatnya juga luar biasa. Dan anehnya Mas Joker selama di sini tidak ada rasa keinginan untuk kabur. Enggak pernah. Iya kan? Jadi tidak ada keinginan Mas Joker untuk kabur. Malah dia membantu saya mengawasi ya, membantu saya membangunkan, membantu saya memberikan, membagi takjil, membagi buka puasa. Bener Mas ya? Bener, Pak. Luar biasa. Dan dia juga sekarang rajin ibadah ya. Mas Joker, Joker kenapa kok dijuluki Joker? Enggak tahu Mas Reza, Pak. Oh, jadi Mas Joker ini dulunya sampai dulu tuh bener tinggal di daerah tempat lokalisasi dulu. Iya, Pak. Itu di Doli itu ya? Iya, Pak. Apa yang sampai lakukan di sana? Enggak ngapa-ngapain, Pak. Loh, kok nggak ngapa-ngapain? Ya, sama rumah saya agak jauh, Pak. Oh gitu. Ini bekas-bekas apa ini? Ini bekas minyak, Pak. Minyak. Iya. Terus dulu katanya sampean pas apa? Kena tembak itu ngapain? Karena lari. Nyambret, Pak. Masya Allah. Kena tembak berapa kali? 2 kali. 2 kali mana? Ini Ada bekasnya ya? ada nih. Oh ini ya. Ini. Ini satu. Ini juga ya enggak? Bukan ini. Ya. Enggak. Terus mana lagi? Mana? Oh ini. Iya. Ini. Oh 3 berarti. Terus? Ini. Ambil hulunya. Masya Allah. Itu karena sampai jambret. Iya, Pak. Sampai jambret itu tuh usia keberapa? Masih 20, Pak. Masih 20 ya. Jadi sengaja saya bikin video ini tujuannya bahwasannya yang pertama nih ya, untuk teman-teman jangan pernah memiliki rasa atau niat untuk melakukan kejahatan. Sepandai-pandainya orang melakukan kejahatan pasti tertangkap enggak? Iya. Bener ya? Coba ngomong sama teman-teman, lihat kameranya. Teman-teman Teman-teman yang mau melakukan tindak kejahatan tolong jangan yang lakukan. melakukan tindak kejahatan jangan, tolong. Kenapa kok sampean ngasih imbauan begitu? Gak apa-apa, Pak. Karena pastinya akan ketangkep. Kalau sudah ketangkep masuk penjara. Kasihan anak istri, kasihan keluarga ya. Dan alhamdulillah Mas Joker ini benar-benar berhenti total. Ya. Dan akan saya awasi. Jadi sekali lagi saya minta tolong kepada semuanya orang bahwasanya kasih kesempatan orang-orang yang dulunya pernah melakukan suatu kesalahan di hidupnya. Karena kita tidak tahu kapan saatnya dia bisa hijrah. Ya, salah satunya Mas Joker. Mas Joker ini dulunya benar-benar jambret. Ya Mas ya? Iya. Berapa komplotannya jenengan? 4 orang, Pak. 4 orang naik sepeda motor semua. Iya, Pak. Naik sepeda motor keliling Surabaya? Iya, dari Surabaya. Dari Saran. Keliling ke Surabaya. Ya. 2 kali ketangkep dan masuk penjara. Ya. Melakukan kejahatan sudah berkali-kali. Ya. Sering maksudnya. Iya. Sampean dulu sering ya? Iya. Selain jambret apalagi? Jambret. Ya, itu aja, Pak. Jambret aja. Iya. Jadi Mas Joker ini dulu jambret, pakai sabu-sabu. Terus pernah nggak kelahi sama orang? Kalau orang apa dipacek gitu maksudnya? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Terus selama sampean tinggal bersama saya, selama sampean sekarang ngaji sama saya, selama sholat, rajin segala macam, apa cita-cita sampean ke depan untuk bisa lebih baik? Minta obat, Pak. Tobat. Iya. Kalau sudah ingin tobat, terus Cari kerjaan yang halal, Pak. cari pekerjaan yang halal, cari tobat. Kalau misalkan nanti ketemu sama teman-teman, mohon maaf nih, teman-temannya sudah banyak yang ketangkep. Udah, Pak, dari semua. Oh, ketangkep semuanya? Iya. Berapa yang ketangkep? Banyak, Pak. Ya tiga itu, Pak. Satu kelompok 4 orang semuanya ketangkep 4-4-nya. Namun alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala Mas Joker bisa berubah. Mas Joker inginnya tobat. Ya Mas ya. Cita-citanya nanti kepengin jadi apa sih? Aku nggak tahu, Pak. Lah cita-citanya kepengin apa? Mau Pak nanti saya kepengin jualan nih Pak. Jualan martabak. Pak saya ini jualan apa gitu. Pengen enggak? Ini jualan aja, Pak. Jualan apa? Terserah, Pak. Padanya aja. Jadi nanti mudah-mudahan kita apa ya? Bisa memberikan modal usaha untuk seorang pemuda yang bernama Joker. Punya pacar nggak, Ger? Nggak punya. Punya istri? Nggak punya. Nggak punya juga. Bujang. Masih bujang juga ya. Jadi mudah-mudahan di sisa usianya Mas Joker ini nanti benar-benar sampean bisa tobat dan bisa benar-benar menjadi orang yang lebih baik. Iya. Ya. Ada nggak harapannya sampean ke depan kayak apa? Ya pintu obat itu, Pak. Pengen tobat itu ya. Sudah benar-benar menjauh ya. Iya, jauh. Nggak kepingin lagi melakukan yang lagi, benar-benar lagi.
apa yang mengakibatkan atau yang menjadikan sampean ingin tobat itu kenapa sih? Dulu kan nakal nih, Iya. melakukan kayak begitu terus tahu-tahu sampean kok tobat gini, apa sih? Karena orang tua, Pak. Karena orang tua Iya, suruh berhenti semua. suruh berhenti semua. Iya. Kenapa nggak dulu-dulu? Nggak tahu, Pak. Kayak apa ngomongnya orang tuanya ke sampean? Suruh berhenti, suruh tobat, suruh kayak gitu, Pak. Setelah itu sampean ngeliat orang tua sedih nggak? Nangis nggak? Nangis, Pak, orang tua saya, Pak. Namun setelah sampean gabung sama saya di sini ngaji, pernah nggak orang tua besok ke sini? Pernah hari kemarin, Pak. Seneng nggak orang tua? Iya. Bener. Iya. Terus apa yang sampean rasakan? Pada saat dibesuk orang tua, pada saat orang tuanya sampean tahu bahwasanya anaknya di sini ngaji, rajin sholatnya, dan bener-bener ingin tobat, apa orang tuanya sampean seneng atau nangis atau apa? Sini sama nangis, Pak. Seneng dan nangis. Dipeluk nggak kemarin? Dipeluk, Pak. Terus sampean janji apa sama orang tuanya? Janji tobat, Pak. Ingin tobat aja. Sampean inget nggak? Atau sampean ada yang kenal orang-orang yang jadi kurbani sampean? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang kenal. Pernah nyuri sepeda motor? Nggak pernah, Pak. Oh, nggak pernah, cuma jambret aja ya. Jambret yang paling banyak isinya pernah dapat berapa, Mas? Waduh, nggak mesti tuh, Pak. Lah ya kan yang pernah sampean dapat itu berapa yang paling banyak? 500.000, Pak. Masya Allah, 500.000 jambret dibagi orang 4 Iya. dapat 125, mengorbankan nyawa orang lain loh, membahayakan nyawa orang lain loh, dan termasuk nyawanya sampean sendiri. Bener-bener ingin tobat ya. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi saya mohon doanya, mudah-mudahan Mas Joker bersama teman-temannya, atau mungkin masih ada orang-orang atau pemuda-pemuda di luar sana yang mungkin masih salah jalan, tolong kita sama-sama doakan mudah-mudahan makin banyak anak-anak atau pemuda-pemuda yang bisa bertobat. Jangan pernah mencibir, jangan pernah berkata-kata yang tidak pantas atau mendoakan. Kalau memang kita tidak bisa memberikan solusi, kita doakan ya, karena apa ya, kita juga tidak bisa memilih. Namun yang pastinya tindak pidana itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan dalam hukum agama, tidak dibenarkan juga dalam hukum negara ya. Kalau memang kita bisa berbuat baik, kenapa kita tidak bisa memulai dari sekarang ya, Mas Joker ya? Ada nggak yang pengen disampaikan nih? Nggak ada. Jadi mudah-mudahan Mas Joker sehat walafiat ya, mudah-mudahan Mas Joker bisa berubah untuk lebih baik ya. Dukung terus kegiatan kami Purnama Belajar Baik. Alhamdulillah hari ini kami bisa berdialog ya, bisa tanya-tanya ke salah satu mantan apa ya, Pak Joker ya, apa enaknya ya, mantan seorang pemuda yang dulunya belum menemukan jalan untuk hijrah menuju jalan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah menjaga niat kita, niatnya Mas Joker untuk bertobat. Dukung terus kegiatan kami Purnama Belajar Baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.